Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe bagi yang belum dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Selamat mengikuti. Kana. Di kota inilah Yesus pertama kali membuat mukjizat dalam sebuah pesta perkawinan. Sebuah kota di wilayah Galilea yang terletak di utara Israel dan berbatasan langsung dengan Lebanon di selatan. Kota Kana yang dimaksud dalam kitab suci ini adalah situs kota Kaf Kana, yang masa sekarang kota ini adalah sebuah kota Arab Israel karena mayoritas dihuni oleh keturunan Arab. Di kota ini juga tempat asal Santo Bartolomeus, salah seorang rasul dari 12 rasul Tuhan Yesus. Dalam Alkitab, secara khusus Injil-Injil sinoptik menyebutnya sebagai Bartolomeus, sedangkan Injil Yohanes yang menyebutnya dengan nama Nathanael atau Nathanael Bartolomai, yang artinya Nathanael anak Ptolemeus. Dalam Injil Yohanes dikatakan, Nathanael bersahabat dengan Filipus, salah satu dari 12 rasul Tuhan Yesus lainnya. Dipercaya Filipuslah yang pertama mengajak Nathanael Bartolomai untuk menemui Yesus dari Nazaret. Filipus berkata, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Nathanael adalah seorang pintar, kritis dan tekun dalam mempelajari kitab Taurat. Tetapi seperti kebanyakan orang lainnya, Nathanael bersikap skeptis dan ragu pada awalnya. Pada saat bersama Filipus berjumpa dengan Yesus, Nathanael Bartolomai berkomentar tentang keburukan asal-usul Yesus kepada Filipus dengan mengatakan, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Filipus hanya menjawab, "Mari dan lihatlah." Namun hal itu tidak membuat Yesus marah. Malah sebaliknya, Nathanael dibuat takjub dengan sikap Yesus yang bersahaja. Katanya, "Lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya." Kata Nathanael, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Nathanael terkejut dan merefleksikan semua perkataan Yesus itu. Berkat kemampuan dan pengetahuan Nathanael tentang kitab Taurat membuatnya percaya kepada Yesus. Para ahli percaya ungkapan di bawah pohon ara yang dikatakan Yesus itu berarti bahwa Yesus sungguh-sungguh mengenal Nathanael yang tekun mempelajari kitab Taurat. Menyadari ia dipuji dan dikenal begitu mendalam, membuat hatinya tersentuh dan menerima Yesus sebagai guru dan Mesias. Nathanael Bartolomai berkata, "Rabuni, engkau anak Allah, engkau raja orang Yahudi." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu, bahwa engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Visi yang Yesus berikan kepada Nathanael membuatnya menjadi seorang murid yang luar biasa. Sejak saat itu Nathanael mengikuti Yesus sampai wafat dan kebangkitannya. Dalam Injil Yohanes dicatat Nathanael ada bersama-sama dengan para murid lainnya di Danau Galilea. Pada saat Yesus menampakkan diri kepada mereka, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid lainnya. Berikut menurut catatan sejarah gereja Ecclesial History,
Eusebius dari Kaisarea menulis bahwa setelah kenaikan Yesus, Bartolomeus pergi sebagai misionaris ke India. Di sana yakini ia meninggalkan sebuah salinan Injil Matius. Tradisi lain mencatatnya sebagai misionaris ke Ethiopia, Mesopotamia, Parsia, dan Likaonia. Pada abad pertama Masehi, bersama Rasul Yudas, anak Yakobus, Bartolomeus membawa kekristenan ke Armenia. Maka kedua rasul ini diangkat sebagai santo pelindung bagi gereja apostolik Armenia. Menurut sebuah riwayat, Nathanael mentobatkan Raja Armenia Polimus, lalu menjadikannya seorang Kristen. Akibatnya, Astyages, saudara laki-laki Polimus, murka dan menyuruh Bartolomeus dihukum mati. Dikabarkan Bartolomeus mati sebagai martir di Albanopolis di Armenia. Kepalanya dipenggal, tetapi ada juga tradisi yang lebih populer menceritakan kalau Bartolomeus dikuliti hidup-hidup dan disalib dengan kepala di bawah. Pada abad keempat, jenazah Bartolomeus dipindahkan ke sebuah gereja di Roma, di sebuah pulau di tengah-tengah sungai Tiber. Pada abad ke-13, sebuah biara Santo Bartolomeus, Saint Bartholomew Monastery, didirikan di Armenia pada tempat kemartiran Rasul Bartolomeus di provinsi Vaspurakan di Greater Armenia yang sekarang adalah bagian tenggara negara Turki. Gereja merayakan pesta Santo Bartolomeus pada setiap tanggal 24 Agustus. Sahabat Ruang PC, kita sering ragu dan skeptis terhadap pewartaan kerajaan Allah. Kita sering melihat dengan sudut pandang sempit dan cenderung melihat sebelah mata kehadiran gereja yang sejati. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Tuhan Yesus melihat Santo Bartolomeus yang sesungguhnya, mengenalnya dan memberinya visi yang luar biasa, yaitu menjadi saksi Tuhan Yesus yang telah bangkit mulia. Kita juga mau menjadi Nathanael kecil, menjadi Bartolomeus kecil lainnya, supaya kita beriman sama seperti Nathanael atau Santo Bartolomeus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Bartolomeus, engkau adalah misionaris sejati Allah untuk mewartakan Injil Allah di berbagai daerah. Kini engkau sudah merasakan buah pewartaanmu itu. Engkau menerima semua penderitaan tanpa ada rasa takut dan gelisah. Pada saat ini kami datang kepadamu untuk memohon bantuan dan doamu. Ya Santo Bartolomeus, doakanlah kami pada Allah Bapa di surga. Bantulah agar jiwaku ini bisa tenang dan mampu menghadapi segala persoalan yang sedang aku hadapi. Aku percaya bahwa iman akan Allah dan ketenangan hati adalah kunci untuk menyelesaikan persoalan yang aku hadapi. Mohonkanlah kepada Tuhan agar kegelisahan ini berkurang dan ketenangan segera kembali lagi kepadaku. Doakanlah keluarga dan sahabatku agar mereka tetap dapat memberi dorongan dan penghiburan yang dilandasi rasa kasih. Bantulah juga semua orang yang selalu merasa gelisah dalam hidupnya. Kiranya berkat doa-doamu, mereka dapat lebih tenang dalam menghadapi berbagai persoalan hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.